Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Seorang biarawati asal Italia berpura-pura masuk Islam, ingin membuktikan keyakinannya dan mencium Hajar Aswad. Namun, semakin dalam ia mencari kelemahan Islam, semakin hatinya goyah. Akankah misinya berhasil, atau justru kebenaran akan mengubahnya selamanya? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat menyaksikan. Bismillah. Di sebuah gereja tua di Italia, seorang biarawati bernama Lucia dikenal sebagai sosok yang cerdas dan penuh semangat dalam mencari kebenaran. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggunya, keyakinan umat Islam bahwa Hajar Aswad adalah batu dari surga. Baginya, keyakinan ini tidak masuk akal dan hanya mitos belaka. Rasa penasarannya yang besar membuatnya ingin membuktikan bahwa batu itu hanyalah batu biasa, sama seperti yang lainnya di dunia ini. Setelah melakukan riset mendalam, Lucia menyadari bahwa satu-satunya cara agar ia bisa menyentuh dan mencium Hajar Aswad adalah dengan berpura-pura masuk Islam. Dengan pikiran yang dipenuhi strategi, ia mulai mempelajari Islam, membaca Al-Quran, dan menghafal doa-doa yang sering diucapkan Muslim. Dalam hatinya, ia tidak pernah berniat benar-benar menjadi Muslim, tetapi hanya ingin mencapai tujuannya. Setelah berbulan-bulan berpura-pura mendalami Islam, Lucia akhirnya memutuskan untuk mengucapkan syahadat di hadapan komunitas Muslim di Roma. Upacara kecil diadakan di masjid setempat, dan para jamaah menyambutnya dengan penuh kebahagiaan. "Saya telah menemukan cahaya kebenaran dalam Islam," katanya dengan penuh kepalsuan. Imam yang membimbingnya tersenyum. "Semoga Allah meneguhkan hatimu dalam keimanan dan memberi petunjuk yang lurus." Lucia hanya mengangguk. Dalam hatinya ia berkata, ini hanya permulaan. Dalam perjalanannya berpura-pura menjadi muslimah, Lucia bertemu dengan seorang pria muslim bernama Hasan. Ia adalah seorang penghafal Al-Quran dan memiliki pengetahuan yang luas tentang Islam. Suatu hari, Lucia mengajak Hasan berdiskusi tentang Hajar Aswad. "Bagaimana bisa kalian percaya bahwa Hajar Aswad berasal dari surga? Bukankah itu hanya batu biasa?" tanya Lucia dengan penuh keraguan. Hasan tersenyum tenang. "Keyakinan kami berdasarkan dalil yang jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hajar Aswad turun dari surga dan dahulu lebih putih dari susu, tetapi dosa-dosa anak Adam menjadikannya hitam." Hadis riwayat Tirmidzi, ini adalah batu yang disucikan, bukan karena materinya, tetapi karena sejarah dan nilai spiritual yang menyertainya. Lucia menggelengkan kepala. Tetapi bagaimana bisa batu berubah warna karena dosa manusia? Itu tidak masuk akal secara ilmiah. Hasan menjawab dengan bijak, tidak semua hal bisa dijelaskan dengan sains. Ada perkara yang hanya bisa dipahami dengan iman, sebagaimana Al-Quran mengatakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 13. Lucia terdiam. Ia merasa tersudut, tetapi tidak ingin mengakui kebenaran kata-kata Hasan. Dengan segala usaha dan kelicikannya, Lucia berhasil mengurus semua dokumen yang diperlukan untuk melakukan perjalanan umrah. Ia bergabung dengan rombongan Muslim dari Italia yang akan pergi ke Mekah. Di dalam pesawat, ia menatap awan dan tersenyum puas. "Akhirnya, aku akan membuktikan sendiri bahwa Hajar Aswad tidak memiliki kekuatan apapun," gumamnya. Setibanya di Mekah, hatinya berdebar. Kota suci itu begitu megah dan dipenuhi oleh lautan manusia yang khusyuk beribadah. Namun, ia tetap teguh pada rencananya. Begitu bibir Lucia menyentuh Hajar Aswad, tubuhnya terasa gemetar hebat. Ada kehangatan yang meresap ke dalam dirinya. Bukan sekadar sensasi fisik, tetapi sesuatu yang lebih dalam. Ia menutup matanya, dan tiba-tiba, berbagai ingatan muncul di benaknya. Kenangan dari perdebatan dengan Hasan, bacaan ayat-ayat Al-Quran yang pernah ia pelajari, serta semua kebaikan yang ia lihat dari umat Islam. Jantungnya berdegup kencang. Ia membuka mata dengan penuh kebingungan. Mengapa ia merasa tenang? Mengapa hatinya seperti diselimuti kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya? Lucia mundur beberapa langkah, napasnya tersengal,
ia merasakan sesuatu yang asing, sebuah kesadaran baru yang perlahan merayap ke dalam hatinya. "Apa yang terjadi padaku?" bisiknya. Seorang wanita muslimah yang berdiri di sampingnya tersenyum. "Engkau baik-baik saja, saudariku." Lucia terdiam. Kata, "Saudariku," itu terasa berbeda di telinganya kali ini. Ia mengangguk pelan, tetapi dalam dirinya ada pergulatan besar. Semua yang ia yakini sejak awal tiba-tiba terasa rapuh. Lucia duduk di salah satu sudut Masjidil Haram, matanya menerawang ke langit. Apakah semua yang ia pelajari selama ini salah? Apakah ia benar-benar hanya ingin membuktikan bahwa Hajar Aswad hanyalah batu biasa, atau ada sesuatu yang lebih besar yang Allah rencanakan untuknya? Ia menatap tangan yang baru saja menyentuh Hajar Aswad, air mata perlahan mengalir di pipinya. Ia tidak tahu apakah ini air mata kebingungan, ketakutan, atau justru hidayah yang perlahan mengetuk pintu hatinya. Namun, satu hal yang pasti, perjalanannya belum berakhir, dan kini, Lucia berada di persimpangan jalan yang akan menentukan seluruh hidupnya. Lucia mengikuti semua ritual umrah dengan baik agar tidak dicurigai. Ia melakukan tawaf, sa'i, dan segala bentuk ibadah lainnya. Namun, hatinya tetap kosong. Ia hanya ingin satu hal, menyentuh dan mencium Hajar Aswad. Ketika akhirnya ia mendekati batu suci itu, ada perasaan aneh yang menyelimutinya. Ribuan tangan berusaha menyentuh batu itu dengan penuh kecintaan. Ia melihat air mata kebahagiaan di wajah banyak jamaah. Hatinya mulai goyah. Saat ia mendekatkan wajahnya untuk mencium Hajar Aswad, sesuatu yang tak terduga terjadi. Lucia duduk termenung di penginapannya setelah kembali dari Masjidil Haram. Tangannya gemetar saat mengingat momen ketika bibirnya menyentuh Hajar Aswad. Ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia ingin menyangkalnya, tetapi hatinya terus meronta. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat dirinya berada di tengah lautan cahaya. Ia mendengar suara lantunan ayat suci yang menenangkan hatinya. Dalam mimpinya, ia melihat Hasan berdiri di hadapannya dan berkata, "Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki." Lucia terbangun dengan keringat dingin. Ia memegang dadanya, jantungnya berdetak kencang. Ia mencoba menenangkan dirinya, tetapi pertanyaan besar memenuhi pikirannya. Apakah ia telah salah selama ini? Keesokan harinya, Lucia tanpa sengaja bertemu kembali dengan Hasan di halaman Masjidil Haram. Hasan melihat wajahnya yang tampak pucat dan penuh kebingungan. "Kau terlihat gelisah, Lucia. Apa yang terjadi?" tanyanya dengan lembut. Lucia menatapnya dengan mata yang penuh keraguan. Aku tidak tahu. Ada sesuatu yang terjadi padaku saat aku mencium Hajar Aswad. Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kupahami." Hasan tersenyum. "Allah telah menanamkan benih kebenaran dalam hatimu. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Lucia, mungkin kau berpikir kau datang ke sini untuk membuktikan sesuatu. Tetapi bisa jadi justru Allah ingin menunjukkan kebenaran kepadamu." Lucia terdiam. Kata-kata Hasan menggema di pikirannya. Apakah ia benar-benar sedang mencari kebenaran, atau justru kebenaran yang datang kepadanya? Malam itu, Lucia kembali merenung. Ia membuka Al-Quran yang pernah ia pelajari dan membaca surat Al-Baqarah ayat 2. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ia mulai memahami bahwa segala yang ia ragukan memiliki jawaban dalam kitab ini. Namun, hatinya masih enggan menerima kenyataan bahwa ia bisa saja menemukan kebenaran di luar apa yang selama ini ia percayai. Ia menutup kitab itu dan memandang keluar jendela. Ia melihat Ka'bah yang berdiri megah, tempat yang menjadi kiblat umat Islam di seluruh dunia. Mungkinkah ini adalah jalannya? Mungkinkah ia telah ditakdirkan untuk benar-benar menemukan iman di tempat yang selama ini ia anggap sebagai kebohongan? Lucia mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia merasa lebih tenang setiap kali ia mendengar azan berkumandang. Ia mulai merindukan suasana Masjidil Haram dan ketenangan yang ia rasakan di sana. Suatu hari, ia kembali duduk di hadapan Hasan. Bagaimana seseorang tahu bahwa ia telah menemukan kebenaran? Tanyanya. Hasan tersenyum. Ketika hatimu merasa damai, ketika segala pertanyaanmu mendapatkan jawaban, dan ketika kau mulai mencintai sesuatu yang sebelumnya kau benci, itulah tanda bahwa hidayah telah mengetuk hatimu. Lucia menunduk. Air matanya mulai mengalir. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan berada dalam situasi ini. Ia datang untuk membuktikan bahwa Islam salah,
Tetapi kini justru ia merasa bahwa Islam mungkin adalah jawaban yang selama ini ia cari. Lucia belum siap mengakui semuanya, tetapi ia tahu bahwa hatinya telah berubah. Ia masih butuh waktu untuk memahami semuanya, untuk menerima apa yang mungkin telah Allah rencanakan untuknya. Malam itu, ia berdoa untuk pertama kalinya dengan tulus, "Ya Allah, jika ini adalah jalan-Mu, tunjukkanlah kepadaku dengan cara yang dapat ku mengerti." Perjalanannya belum berakhir, tetapi kini ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi berpura-pura. Ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya, sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Lucia semakin tenggelam dalam kebingungan. Setiap kali ia mencoba mengabaikan perasaan yang tumbuh di hatinya, semakin kuat suara itu memanggilnya. Ia tak bisa memungkiri betapa damainya hatinya ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran dilantunkan. Tetapi di sisi lain, ia masih terikat pada keyakinan lama yang telah tertanam sejak kecil. Dalam tidurnya, ia kembali bermimpi. Kali ini, ia melihat dirinya berdiri di hadapan sebuah pintu besar bercahaya. Saat ia hendak membuka pintu itu, suara seorang pria bergema di telinganya, "Buka hatimu dan temukan kebenaran." Ia terbangun dengan napas tersengal, keringat membasahi tubuhnya. Mimpi itu terasa begitu nyata. Hasan melihat perubahan dalam diri Lucia. Ia mengajak Lucia bertemu dengan seorang ulama di Masjidil Haram, Syekh Ibrahim, seorang pria parubaya dengan senyum penuh keteduhan. "Apa yang kau cari, wahai anakku?" tanya Syekh Ibrahim dengan lembut. Lucia menunduk, mencoba merangkai kata-kata. "Aku datang untuk membuktikan bahwa Islam salah. Tetapi semakin aku mencari kelemahan, semakin aku menemukan kedamaian dalam ajarannya. Aku bingung, Syekh." Syekh Ibrahim tersenyum. "Allah membuka hati siapa yang Dia kehendaki. Jika kau mencari dengan hati yang jujur, kau akan menemukan kebenaran." Lucia merasa tergetar. Kata-kata itu seolah menembus dinding keraguannya. Lucia masih bergelut dengan pikirannya. Ia mencoba mencari kelemahan dalam ajaran Islam, tetapi setiap pertanyaannya selalu memiliki jawaban yang masuk akal. Ia membaca surat Ali Imran ayat 85. "Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat ia termasuk orang-orang yang rugi." Ia merasa seakan ayat itu berbicara langsung padanya. Ia menangis, bingung dengan semua perasaan ini. Ia bertanya pada dirinya sendiri, "Jika ini kebenaran, beranikah aku menerimanya?" Lucia tahu ia tidak bisa menyimpan semua ini sendirian. Ia menghubungi salah satu rekannya di Italia, seorang biarawati senior yang selama ini menjadi mentornya. Ia menceritakan sebagian dari perjalanannya di Makkah, tetapi tidak menyebutkan pergolakan hatinya. Rekannya menanggapinya dengan tegas, "Kau telah terlalu lama berada di antara orang-orang Islam. Jangan biarkan dirimu terpengaruh oleh kebohongan mereka." Lucia terkejut. Ia menyadari bahwa jika ia benar-benar menerima Islam, ia akan kehilangan banyak hal keluarganya, komunitasnya, dan kehidupan yang selama ini ia jalani. Tetapi, apakah ia siap mengorbankan kebenaran demi kenyamanan? Lucia kembali ke Masjidil Haram dan duduk di dekat Ka'bah. Ia menatap kerumunan manusia yang khusyuk dalam ibadah mereka. Ia merasa kecil di antara mereka, tetapi juga merasa bahwa ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ia mengingat perjalanan yang telah ia lalui, perdebatan yang ia lakukan, dan kebenaran yang ia temukan. Apakah ia masih bisa mengingkarinya? Ia berbisik pelan, "Ya Allah, jika ini benar, kuatkanlah hatiku." Perjalanan Lucia belum berakhir. Masih banyak pertanyaan yang harus ia jawab, tetapi kini ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi berpaling dari kebenaran yang perlahan mulai menyinarinya. Lucia duduk termenung di dalam kamarnya. Ia merasa berada di persimpangan jalan yang menentukan seluruh hidupnya. Jika ia menerima Islam, maka ia akan kehilangan komunitasnya, keluarga, dan kehidupan yang telah ia jalani selama ini. Namun, jika ia tetap berpegang pada keyakinannya yang lama, ia merasa sedang mengingkari kebenaran yang telah ia temukan. Ia mengingat kembali semua perdebatan dan jawaban yang ia temukan dalam Al-Quran. Ia membaca kembali surat Al-Baqarah ayat 2. Kitab Al-Quran, ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dengan hati yang bergetar, ia menyadari bahwa Islam bukan hanya sekadar keyakinan, melainkan petunjuk hidup yang nyata. Saat Lucia sedang berada di dekat Ka'bah, ia bertemu kembali dengan Hasan. Ia mengungkapkan kegundahannya dan keinginannya untuk memahami lebih dalam.
Namun, tanpa ia sadari, salah satu orang dari kelompoknya yang diam-diam mengawasinya selama ini, melaporkan segala pergerakannya ke pihak gereja. Malam itu, ia menerima telepon dari biarawati seniornya. Suaranya terdengar tajam, "Lucia, apa yang kau lakukan di sana? Kami tahu kau mulai terpengaruh. Segera tinggalkan tempat itu dan kembali." Lucia terdiam. Ia tahu bahwa keputusan ini tidak hanya menyangkut dirinya sendiri, tetapi juga seluruh hidup yang selama ini ia kenal. Namun, hatinya semakin mantap. "Aku harus mencari kebenaran dengan caraku sendiri," jawabnya pelan. Beberapa hari kemudian, Lucia kembali ke Masjidil Haram. Ia berdiri di hadapan Ka'bah, air matanya jatuh tanpa henti. Hatinya telah memutuskan. Ia mencari Syekh Ibrahim dan berkata, "Aku ingin mengucapkan syahadat, bukan karena pura-pura, tapi karena aku telah menemukan kebenaran." Syekh Ibrahim tersenyum penuh haru. Dengan suara bergetar, Lucia mengucapkan kalimat syahadat, "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah seluruh beban yang selama ini ia pikul telah sirna. Ia kini seorang muslimah sejati. Setelah kabar keislamannya tersebar, ia mulai menerima ancaman dari komunitas lamanya. Mereka menuduhnya sebagai pengkhianat. Rekan-rekannya yang dahulu dekat dengannya kini menganggapnya musuh. Suatu malam, ia menerima pesan ancaman. "Jika kau tidak kembali, kami akan mengungkapkan siapa dirimu yang sebenarnya." Lucia tahu ia tidak bisa kembali. Namun, ia juga tahu bahwa menerima Islam berarti menerima ujian. Ia tetap teguh dalam keyakinannya. Meski ia kehilangan banyak hal, ia juga mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, kedamaian hati dan kebenaran sejati. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam kebingungan, tidak lagi terombang-ambing oleh keraguan. Kini, ia tahu kemana ia harus melangkah. Ia mengabdikan dirinya untuk belajar lebih dalam tentang Islam dan menyebarkan kisahnya. Ia ingin dunia tahu bahwa kebenaran tidak bisa disembunyikan, dan bahwa cahaya hidayah dapat datang dari arah yang tidak terduga. Lucia memulai hidup barunya sebagai seorang muslimah dengan penuh keyakinan. Ia menghadapi tantangan demi tantangan, tetapi hatinya kini mantap. Ia menatap langit di atas Ka'bah, berbisik pelan, "Terima kasih, ya Allah, karena telah membimbingku pada cahayamu." Akhir, namun juga awal dari perjalanan barunya sebagai seorang muslimah yang menemukan kebenaran.